Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita sampai saat ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Najla Rena Widyadari dari kelas 12 IPS 1 absen 24 akan menceritakan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Sholat juga merupakan sarana komunikasi antar jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang paling penting dan paling utama dalam Islam. Ia juga tidak bisa disejajarkan dengan ibadah manapun. Sholat juga sering kali disebut dalam Al-Qur'an. Di antaranya ialah Quran surat At-Taubah ayat 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Quran surat Al-Baqarah ayat 110, Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, Quran surat Ibrahim ayat 31, Quran surat Al-A'raf ayat 170, Quran surat At-Taubah ayat 18, Quran surat An-Nisa ayat 43, Quran surat An-Nisa dari ayat 11 sampai 103, Quran surat An-Nisa ayat 162, Quran surat Al-Maidah ayat 6, Quran surat Al-Maidah ayat 12, Quran surat Hud ayat 114, Quran surat Ibrahim ayat 37, dan masih banyak lagi. Dari sekian ayat dalam surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antara pentingnya sholat dalam kehidupan ialah: yang pertama, sholat merupakan tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas iman seseorang dan amal seseorang ditentukan dari sholatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hal pertama yang akan disetelak di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik pula amal-amalnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amalnya. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agamanya. Yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Selanjutnya ialah sholat merupakan perintah langsung dari Allah tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan di Isra Mi'raj. Yang keempat, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dituliskan dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Ia mengatakan, perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga mengatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholat. Dari ulasan di atas, sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau menganggur kewajiban. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah dan insya Allah kekal di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi merupakan penjelasan dari pentingnya salat 5 waktu. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.